Mulai keadaan sehat selalu Kak Adi ya. Kita beda 4 jam nih live Alhamdulillah, alhamdulillah. di Bandirma Istanbul ya. Ya, insya Allah. Nah, buat teman-teman saya yakin udah nggak sabar kita berinteraksi sama mahasiswa dari Bandirma University. Ini ada Kak Adi ya dipanggil akrabnya. Untuk awalan Kak Adi, boleh dong kita kenalan dulu nih supaya teman-teman bisa kenal Kak Adi juga. Kak Adi, gimana? Sekarang lagi sibuk apa atau boleh sedikit review ke belakang Kak Adi? Sebelumnya Kak Adi ketika ke Turki itu sekolah di mana dulu, terus sekarang lagi aktif apa, terus di kampus apa dan jurusan apa Kak Adi? Silakan Kak Adi. Oke, oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala mujadin wassalatu wassalamu ala asrofil amir mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du alhamdulillahilladzi ja'ala qalama lil kitabah wal kitaba lil qira'ah wal qira'ah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ba'du kasih kepada moderator Bang Aufar yang sudah mempersilahkan saya untuk berbicara di Zoom ini dan terima kasih kepada para pengikut di Zoom ini yang insya Allah sehat semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Jadi saya mau cerita dikit. eh, Sebelum saya ke Turki ini, saya dulu sekolah di Pondok Pesantren Darussalam Gontor, Kampus 2. Alhamdulillah saya di Darussalam Gontor berjalan selama 5 tahun sampai beres pengabdian. Kemudian setelah itu saya lanjut ke negara Turki ini dengan mengikuti, alhamdulillah dibantu oleh Global Edu Amanah ini. Karena Global Edu Amanah ini, alhamdulillah saya bisa sampai di negara Turki ini. Kemudian kesibukan saya di Turki saat ini yaitu saya sedang menjalani yang namanya Tomer, teman-teman. Apa itu Tomer? Tomer itu belajar bahasa Turki menggunakan bahasa Turki, gurunya juga Turki gitu. Jadi ya lumayan lah agak sulit dikit sih kalau menurut saya, tapi itu tergantung teman-temannya masing-masing. Nah, di Tomer ini kita memiliki 5 tingkatan. Ada A1, ada A2, kemudian ada B1, ada B2, kemudian ada C1. Nah, dari 5 tingkatan ini kita bisa menyelesaikannya dengan cara singkat dan cepat, kira-kira sekitar 5 sampai 6 bulan. Insya Allah kita bisa menyelesaikannya seperti itu. Kemudian tomer ini itu sangat penting teman-teman. Kenapa? Karena ketika kita sudah beres tomer, itu kita akan mendapatkan yang namanya sertifikat. Nah, dan sertifikat itu menjadi syarat atau ketentuan sebelum kita kuliah, teman-teman. Nah, jadi saya sekarang masih belum kuliah ya, saya masih tomer gitu. Nah, seperti itu. Kemudian kesibukan saya di sini sekarang di sini ada organisasi yang namanya KPU PPI Bandirma. Nah, kemarin itu pemilihan ketua dan wakil ketua PPI Bandirma. Alhamdulillah saya mengikuti organisasi tersebut dan saya menjadi fotografer dan videografer di kota Bandirma ini. Nah, dan yang terakhir, saya di sini sekarang alhamdulillah lagi fokus juga menjadi konten kreator di sosial media. Nah, mungkin itu yang saya sibukkan kali ini. Oke, terima kasih Bang Over. Keren banget ya. Jadi positif banget nih kegiatan-kegiatannya Kak Adi ya Iya, teman-teman ya di Turki habis pemilihan PPI juga teman-teman ya PPI Persatuan Pelajar Indonesia ya seperti itu Kak iya dan betul. Kak Adi ini salah satu mahasiswa di jurusan New Media and Communication Bandirma University Oh ya iya, sesuai dengan iya betul betul. hobinya ya sambil kuliah sambil konten nih betul banget ya Ya jadi betul 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 sekali teman-teman. betul banget. Kondisinya, Kak Adi ini sudah keterima di kampus Banjar University dan di tahun pertamanya mengikuti program Tomer ya. Dan itu full Ya, kita belajar bahasa Turki dengan statusnya udah menjadi mahasiswa di Turki dan belajarnya ya, di kampusnya ya. ya betul. Betul ya. Nah, terkait eh, di awal nih,
Kak Adi nih ya, buat meyakinkan kita juga gambaran ya, kenapa sih akhirnya Kak Adi itu memilih negara Turki nih sebagai tujuan pendidikan Kak Adi nih? Karena hari ini banyak banget kan Hmm. menanyakan benefit kuliah Turki itu seperti apa sih Kak Ufar? Nah, mungkin Kak Adi Oh, sebagai alasan ini sih kenapa akhirnya memilih negara Turki ini sebagai tujuannya. oke, oke. Oke. Menurut saya, kenapa negara Turki ini menjadi tujuan pendidikan saya? Karena negara Turki ini memiliki universitas-universitas yang berkualitas, kemudian program-program studi yang beragam, kemudian biaya pendidikan di sini sangat terjangkau, teman-teman. Tidak dibandingkan dengan saya bandingkan dengan Indonesia, kalau menurut saya di sini lebih terjangkau di sini, teman-teman. Kemudian selain itu di Turki juga eh, terletak di antara dua benua, benua Asia dan benua Eropa. Jadi kita para pelajar Indonesia bisa menjelajahi dua benua sekaligus. Dan saya memilih di Turki juga karena saya kan saya senang dengan kamera ya teman-teman. Ya, itu juga menjadi tujuan pendidikan saya karena saya melihat kota Turki ini sangat, Masya Allah, luar biasanya indahnya kota ini itu sangat modern dari bangunannya, dari semua view-view yang ada di kota Turki ini, subhanallah sangat luar biasa. Itu mungkin. Ya, jadi bikin betah ya Kak Iya, betul. Adi ya Alhamdulillah. ketika kuliah di sana. Dan terkait ngomong benua Eropa dan Asia, jadi di dalam satu kelas itu terdiri dari berbagai macam mahasiswa dari negara mana lagi ya tuh Kak Adi tuh? Betul. Di sini saya satu kelas itu ada dari Kazakhstan, kemudian Uzbekistan, kemudian ada dari Maroko, bahkan sampai Palestina pun ada. Wih, jadi Pak Fahri. mulai dari Iya, tadi ya, ya, dari negara-negara Eropa, Timur Tengah maupun Asia itu ada ya di ada ya. dalam satu kelas ya. Karena tadi ya standarnya udah Iya, Eropa, betul. terus 10% dari mahasiswa PTN Turki pun juga mahasiswa asing. Wah, keren banget nih. Jadi nambah wawasan banget ya. Dan kita terasa Ya, menjadi duta Indonesia banget ya, Kak Adi ya. Seperti itu. Nah, betul betul. dari berbagai macam kota di Turki kan banyak nih ya. Dan akhirnya Kak Adi ini memilih kota Bandirma. Nah, boleh dong kasih gambaran kepada kita nih terkait kotanya maupun kampus Bandirma. Apa sih yang menarik nih Kak Adi yang bisa kita ambil di sana? Yang oke oke oke. Kenapa saya milih Bandirma? Yang pertama, saya dulu sebelumnya jujur aja pengen di Istanbul gitu ya, Pak. Dulu saya pengen di Istanbul, tapi karena Istanbul saya lihat ekonomi di sana dan biaya hidup di sana agak lebih tinggi gitu, Pak. Jadi saya lebih milih saya mencari kota yang dimana ya lebih dekat ke Istanbul. Jadi kota Bandirma ini lebih dekat dengan Istanbul sekitar 3 jaman lah. Naik kapal feri kita 3 jam nyebrang langsung nyampe insya Allah. Kalau naik bis juga bisa sekitar 3 jam setengahan lah gitu ya. Kemudian yang saya ketahui di Universitas Bandirma ini itu pendidikannya sangat berkualitas sekali. Kemudian dari fasilitas bangunannya sangat modern. Soalnya kan ke apa Universitas Bandirma ini itu masih baru-baru ya, Pak. Masih baru juga, baru hidup. Kemudian dalamnya terdapat seperti tempat kuliahannya, kemudian tempat seminar, kemudian perpustakaannya, kemudian sampai cabang-cabang olahraga pun di Universitas Bandirma ini sangat luar biasa, pokoknya sangat megah gitu. Sampai kolam renang pun ada, Pak Ufar. Kolam renang pun ada, tempat gym pun ada, itu gratis semua, Pak Ufar. Jadi sangat luar biasa saya memilih Universitas Bandirma ini. Dan yang saya ketahui di Universitas Bandirma ini sekarang sedang membangun yang namanya asrama. Nah, asrama tersebut insya Allah itu dipakai buat mahasiswa ke depannya yang ingin masuk ke asrama tersebut. Nah, begitu. Kemudian selain itu dari kota Bandirma itu kota Bandirma terkenal dengan
industri ya, karena dekat dengan pantai, kemudian laut dan perkotaan yang sangat ramai. Kemudian kota Bandirma ini terkenal dengan kota kecil, kecil tapi modern gitu, Pak. Karena dibandingkan dengan Istanbul, Sakarya, Bursa, kemudian Ankara itu ini kalau kota Bandirma ini lebih kecil tapi enak lah, enak gitu. Jadi kemana-mana deket. Kayak misalkan kita berangkat ke Bandirma nih. Kemudian di Bandirma nih kalian nyasar gitu. Misalkan kalian nyasar di Bandirma, habis itu nanti kalian tinggal ini aja, bilang ngomong ke abi-abi di sini. Abi-abi itu kayak abang-abang orang Turki lah ya. Nah, ke abang-abang orang Turki di sini bilang Sahil Nerede gitu. Sahil Nerede itu artinya laut tuh di mana, laut di mana. Nah, nanti ditunjukin lah sama abi-abinya, bakal ditunjukin laut di mana. Habis itu kalian tinggal pergi ke laut itu. Nah, kenapa pusat kotanya di laut? Karena Bandirma ini pusat kotanya samping laut. Nah, jadi kalian udah ke laut itu bakal aman lah, insya Allah. Mau kemana-mana juga tenang gitu. Bandirma tuh cuman segitu doang gitu. Tapi suatu luar biasa kota Bandirma. Saya alhamdulillah betah di sini. Begitu. Kemudian Bandirma ini bilang murah banget apa di sini tuh karena kayak misalkan saya bandingin dengan Sakarya, kayak saya pernah ke Sakarya dulu, naik bis di sini tuh cuma 6 tele, teman-teman. 6 tele itu seperti 3.000 4.000 ya Pak Over ya. 3.000 4.000-an itu setiap naik bis segitu, itu buat Orange itu kita mahasiswa gitu. Dan saya pernah pergi ke Sakarya coba naik mus tuh kayak bis juga gitu ya. Bis kecil yang di Sakarya setiap naik itu sekitar 12 sampai 13 tele, sekitar 6.000 7.000 lah, ya lumayan lah. Ya mungkin itulah perbandingan dari Kota Bandirma dan kota-kota lain seperti itu, teman-teman. Wih, jadi menarik banget nih teman-teman ya. Ya, Kotanya untuk biaya hidupnya tidak setinggi Istanbul, tapi dekat dengan Istanbul tadi ya, kurang lebih 3 jam ya, sampai 4 jam menuju kota Istanbul. Lalu juga nggak kalah kerennya adalah fasilitas yang sangat lengkap nih. Itu tadi Kak ya, Adi bilang betul. mulai dari fasilitas olahraga, fasilitas kesehatan, ya, dan pemandangannya ya, di mana itu kota-kota Wah, lautnya ya, lautnya yang akhirnya betul, betul. membuat kita betah banget nih kuliah maupun tinggal di Bandirma. Karena kan bener banget sih. Terakhir tuh saya waktu itu 2020 ke Bandirma dan memang bener banget ya mau kemana-mana tuh kita terintegrasi ya Kak Adi ya, dan dari apartemen ke kampus tuh kalau saya tuh sekali naik doang bisnya. Kak Adi berapa kali naik bis? Ya, Sekali ya. benar-benar. Ya, sekali-sekali naik. Terus naik cuma nggak nyampe, sekarang berapa? Nggak nyampe 4.000 rupiah ya? Sekarang 6 tele sekitar 3.000 4.000 lah gitu. 3.000 4.000 tuh teman-teman. Jadi memang kalau di Turki itu kita sebagai mahasiswa itu dapat ini ya, perlakuan khusus ya, privilege lah buat teman-teman nih ya. Tadi ada Betul, kartu betul. sebagai Orange ya, sebagai mahasiswa asing dimurahin karena dapat subsidi dari pemerintah Turki. Jadi ketika kita hidup di Turki khususnya di Banjarma itu nggak terlalu high ya untuk biayanya ya, seperti itu. Betul, betul, betul Itu sekali. pun juga biaya SPP-nya yang di sana juga termasuk yang affordable banget Rendah. teman-teman. Ya, Tadi kan udah dapat banyak gambaran nih tentang kampus Banjarma University maupun kota Banjarma University. Nah kita mungkin mulai masuk nih Kak, sharing terkait tentang persiapan Kak untuk masuk ke kampus tersebut gitu ya. Nah kira-kira dari, karena ini kan tema besarnya kan adalah jalur berkas versus jalur YOS kan, dimana kan Banjarma ini sama-sama kita tahu itu kan jalur berkas. Nah dari Kak waktu itu tuh kira-kira berapa sih kan nilai yang harus dipersiapkan seperti itu kan ya untuk masuk ke PTN Turki secara umum ya, seperti itu. Terus kira-kira apa aja sih berkas yang kira-kira paling urgent ataupun yang dibutuhkan di awal-awal masuk seperti itu Kak Adi? oke, oke. Oke, untuk persiapan saya sebelum datang ke Bandirma ini, alhamdulillah, kita kalau mau ke Bandirma ini yang kita butuhkan itu pertama, pertama niat dulu ya. Kita harus benar-benar niat, itu pasti itu.
Pertama niat, kemudian kita harus memilih program studi yang kita inginkan. Itu jangan sampai milih, bukan jangan milih, maaf. Jangan sampai milih yang salah gitu. Jadi misalkan saya kan senang kamera, senang ini gitu kan. Jadi saya masuk ke media and communication gitu. Misalkan kalian senang sama bisnis, masuk ke bisnis gitu. Nah, setelah itu kemudian kalian harus paham dengan memahami persyaratan. Kalian harus memahami persyaratan, syarat-syaratnya harus gimana aja, itu kalian harus persiapkan. Kayak misalkan seperti sertifikat, terus apa itu transkrip, transkrip nilai itu harus kalian persiapkan gitu. Kemudian pokoknya semua dokumen itu kalian harus persiapkan. Nah, setelah itu, setelah kalian juga harus mempersiapkan di sebelum berangkat ke Turki ini kalian harus mempersiapkan yang namanya rumah rumah dan visa itu juga harus persiapkan. Kenapa? Karena misalkan kalau kalian datang tiba-tiba datang ke Turki ini, habis itu belum ada rumah, itu mau tinggal di mana gitu kan? Itu harus benar-benar dicari dulu rumah di sini dicari, kemudian visa. Nah, itu cuman bisa sampai 3 bulan di Turki itu ya teman-teman. Nanti setelah kalian di sini, habis itu setelah visanya mati, kalian nanti di sini bakal dibuat namanya ikamet. Apa itu ikamet? Ikamet itu surat izin tinggal di negara Turki ini. Nanti itu tuh sangat penting ikamet itu teman-teman. Kenapa? Karena misalkan kita kemana-mana pun kita harus bawa itu. Misalkan mau ke kalau di sini tuh namanya shop, kalau di Indonesia tuh namanya apa? Indomaret, Alfamart ya, kita tuh itu mau ke situ juga kita harus bawa ikamet itu. Kenapa? Soalnya takutnya ada polisi yang ngecek gitu kan. Nah, misalkan kalau kita udah keluar terus habis itu nggak bawa ikamet, ada polisi yang ngecek, nah itu bahaya banget gitu kan, bisa jadi fatal gitu. Begitu teman-teman. Mungkin itu persiapan saya sebelum ke kota Bandirma ini. Begitu teman-teman. Oke, teman-teman ya, jadi gambaran banget umum terkait tentang perjalanan Kak Adi untuk mempersiapkan pemberkasan tuh di Turki. Yang pasti sih saya sedikit rangkum ya terkait statementnya Kak Adi. Kalau teman-teman yang ingin mau masuk jalur berkas, yang perlu disiapkan adalah transkripnya tadi kayak pertama ya, transkrip Oh, nilai. Lalu yang kedua adalah ijazah itu sendiri, itu kan ya. ya ijazah benar. Karena kan kalau untuk jalur berkas itu mayoritas kampus PTN Turki itu yang dilihat adalah ijazahnya ya Kak Adi ya. Oh iya iya itu benar. Di mana ijazah itu teman-teman kan biasanya nilai kelas 12. Nah, hari ini teman-teman yang kelas 12 aman kan tuh nilainya. Kalau secara umum di atas Ya, benar-benar. 7,5 tuh bisa masuk ke kampus negeri Turki ya. Semakin tinggi kayak Kak Adi semakin bagus. Peluangnya semakin besar. Jadi kalau teman-teman yang hari ini mau masuk menggunakan jalur berkas, silakan teman-teman mengamankan nilainya nih ya di atas 7,5 seperti itu. Nah, 75 betul. mumpung masih di apa namanya di tahap persiapan nih ya, Kak Adi, saya izin nge-share nih terkait tentang perbedaan buat teman-teman tahu nih ya, buat teman-teman tahu perbedaan antara jalur berkas dan jalur tes tertulis. Nah, siap. Nah, ini izin saya menampilkan salah satunya mukanya Kak Adi nih, saya tampilin nih. Sudah terlihat Kak Adi? Oke oke, aman. Saya ulang ya nih. Oh, sudah terlihat ya. Nah, jadi teman-teman ini ada beberapa, nah ini beberapa mahasiswa nih alhamdulillah sudah keterima dari Global Edu Amanah ya, dibantu untuk masuk ke PTN Turki dan alhamdulillah Global Edu Amanah sendiri konsultan yang tergabung sudah berpengalaman kurang lebih 5 tahun teman-teman. Nah ini beberapa teman-teman yang sudah masuk ke PTN Turki ya, ada Banjarmasin University, kampusnya Kadi nih ya, ada Istanbul University, ada Sakarya Betul. University, Karabük University dan masih banyak kampus-kampus lainnya. Nah, mereka masuknya itu dengan dua cara, tergantung dari kampus yang dipilih. Kalau Kadi tadi ya, milih Bandirma University, masuknya menggunakan jalur berkas. Tanpa tes, bener ya Kadi, tanpa tes, tanpa Betul, betul wawancara sekali, juga ya? betul sekali.
betul tanpa semuanya. Ada ijazah aja. Pokoknya tinggal jadi. Tinggal jadi yang penting memaksimalkan nilai yang udah dapat di sekolah seperti itu kan. Ya, sayang Ya, kalau. betul sekali. Nah, yang kedua jalur YOS. Nah, ini teman-teman. Jadi ada dua jalur, jalur berkas seperti KADI, ada jalur YOS. Nah, bedanya kalau jalur berkas tadi ya, teman-teman dimudahkan, nggak perlu ikut tes lagi, nggak perlu wawancara juga, cukup ijazah dan transkrip nilai. Kurang lebih nilai 7,5. Nah, nanti Global Edu Amanah bantu tuh input datanya ke universitas. Sisi lain kita juga punya kuota khusus, jadi teman-teman nanti ada program jamin masuk juga seperti itu. Tapi sisi lain Kak, cover saya juga mau ikut berkas juga oke, tapi saya pengen juga berjuang di ujian YOS. Nah, apa sih Kak ujian YOS? Ini teman-teman nih. Ujian YOS ini adalah seleksi masuk untuk mahasiswa asing dengan jalur tes. Ya, gampangnya kayak ujian mandiri di PTN Indonesia. Nah, itu kan kampusnya menyelenggarakan ujian mandiri kan seperti itu. Nah, ujiannya itu di Betul, betul. Indonesia, jangan khawatir teman-teman. Ya, nggak perlu ke Turki. Seperti hal tadi pemberkasan juga seleksinya di Indonesia. Kak Adi berangkat ke Turki setelah keterima pengumuman. Seperti itu ya sama. Nah, ujian YOS sama ujian berkas sama-sama keterimanya di Indonesia. Nah, kalau ujian YOS seleksinya itu soalnya kurang lebih pilihan ganda ya berbahasa Inggris ya. Materi yang diujikan TPA, matematika dasar dan geometri bangun ruang, teman-teman. Ya kayak soal UTBK, SMBT ya, seperti itu. Dan memilih 3 sampai 5 jurusan di satu universitas. Seperti itu, teman-teman ya. Nah, kalau untuk jalur berkas pun sama, 3 sampai 5 jurusan juga yang bakal dipilih seperti itu. Nah, peluang masuk jalur YOS dan berkas tuh keduanya sama-sama peluangnya besar, teman-teman. Maka dari itu ada juga teman-teman yang keterima di dua universitas nih. Ya, karena mereka milih dua kampus. Ya, kalau udah dua keterima, tinggal pilih salah satu aja. Ya, milih salah satu kampus juga boleh, kayak Kadi milih satu kampus cukup ya. Atau pilih dua kampus dipersilakan. Nah, kita Global Edu Amanah siap nih membantu membuka peluang teman-teman ya. Seperti itu. Nah, ini juga fasilitas yang akhirnya membuat kita peluangnya besar untuk masuk ke jalur PTN Turki ya. Seperti itu. Karena apa? Karena kita sudah berpengalaman kurang lebih 6 tahun. Nah, teman-teman nanti kita bantu juga nih terkait analisis jurusan. Itu Kak, Nanti aku telat, WI. itu tadi juga kita analisis ya jurusan Iya, kayak aku kayak gitu. itunya ya. Seperti itu. Jadi sebelum masuk kita analisis minat, bakat dan kepribadian teman-teman nih cocoknya di jurusan apa. Seperti itu ya. Konsultasi dan lain-lainnya. Nah, itu teman-teman ya. Ini jadi fasilitas yang Global Edu Amanah berikan. Waktu itu ya Kak Adi sebelum berangkat rutin ya main-main ke kantor Global Edu Amanah ya sama Iya, UM betul. ya. Seperti itu ya. Dan juga tadi ya di awal kita ada analisis jurusan supaya akhirnya mengarahkan teman-teman tahu nih kira-kira jurusan apa sih yang cocok sesuai dengan minat, bakat, dan kepribadian. Seperti itu. Oke. Betul, betul sekali. Dan terkait pemberkasan pun juga sistemnya kita online ya. Teman-teman silakan scan berkas-berkas yang dibutuhkan atau memang pengen main-main ke kantor kayak waktu itu Pak Adi juga main-main ke kantor dari Bandung ya. Ya, Kak Adi kan dari ya Bandung, dari Bandung. dari Bandung tuh Betul. teman-teman main-main ke kantor kita di Bekasi jadi deket ya lewat jalan tol ataupun teman-teman pakai online pun juga bisa. Jadi insya Allah kita sangat memudahkan teman-teman yang mau ke Turki ya. Jadi Global Dua Mana siap membantu teman-teman. Nah, kira-kira nih buat kayak kita sekarang nih yang masih kelas 12 nih Kak Adi nih kan lagi padat-padatnya menghadapi ujian di sekolah gitu ya, mempersiapkan banyak hal ya, entah itu jalur yang PTN Indonesia ataupun persiapan yang ke luar negeri ini. Nah, kira-kira dari Kak Adi yang udah berhasil nih melewati masa itu ya, karena kita kan pernah di masa itu ya Kak Adi ya. Nah, bagi dong Kak tipsnya, kira-kira membagi waktu yang baik di dalam kondisi seperti ini Kak Adi. Kalau menurut saya simpel aja ya. Kalau pembagian waktu itu sebenarnya sekarang kembali lagi kepada diri kita masing-masing gitu ya.
Kan misalkan kalau ujian-ujian kelas 12 ini itu kan gak itu setiap hari Sabtu, Senin sampai Minggu kan belum tentu kan. Jadi kalau menurut saya di mana ada waktu kosong itu kalau bisa emang benar-benar kita mau ke Turki itu difokuskan gitu. Jadi ketika ada waktu kosong tuh jangan dipakai buat bertele-tele apa main kah atau apakah gitu. Coba fokus dulu buat apa mempersiapkan kuliah di Turki seperti berkas-berkas semuanya. Kalau saya waktu itu seperti itu. Jadi kalau ada waktu kosong mengumpulkan dulu semua berkas-berkas. Kayak dulu kan saya pergi ke Gontor juga kan mau minta apa ijazah dan sebagainya, Pak. Jadi ada waktu kosong pergi dulu ke sana minta tanda tangan dan sebagainya. Kita memanfaatkan waktu gitu. Jangan sampai waktu itu dimanfaatkan yang baik gitu kan. Jadi manfaatkan waktu yang ada gitu, Pak Fufan. Seperti itu. Jadi walaupun merasa waktunya sempit, tapi maksimalkan waktunya itu ya. Karena sayang kalau Ya, betul betul. kita nggak ngambil gitu ya. Jadi memang dari tadi bener banget ya di awal itu Kak Adi kan bilang hal yang salah satu yang terpenting adalah niat ya. Kalau memang niat kita Ya, udah nih. lurus untuk melanjutkan pendidikan terkhusus di luar negeri gitu kan di Turki, jadi ada waktu kosong diisi dengan hal-hal yang positif dan untuk memprogreskan pendaftaran kuliah Turki itu sendiri ya seperti itu. Betul, Karena betul sekali, betul sekali. ya pasti namanya setiap cobaan kan beda-beda ya teman-teman ya dinamikanya Ya, benar. seperti apa gitu kan ya. Ya Betul, tadi betul. kan Kak Adi bilang dinamikanya harus ke balik dulu ke sekolah itu ya untuk mempersiapkan pemberkasan karena ada hal-hal itu. Jadi teman-teman itu tuh harus komit dengan goals yang dituju ya di awal melanjutkan pendidikan khususnya di Turki. Jadi waktu kosong pun dibuat hal-hal yang positif untuk mempersiapkan progres kuliah di Turki. Keren banget. Betul sekali, betul sekali, Pak Terkait Fufan. tadi nih di awal kan kakak Adi bilang di tahun pertama harus mengikuti program bahasa Tomer gitu ya. Sisi lain, Betul. how far saya pengen ke Turki nih, tapi belum bisa bahasa Turki gitu Kak Adi. Nah dari Kak Adi kira-kira gimana nih tips and tricksnya apa dari awal udah bisa bahasa Turki gitu ya, terus akhirnya bisa lancar sampai sekarang. Nah itu gimana Kak dinamika belajar bahasa Turki? Atau bisa nggak sih Kak kuliah di Turki tapi awalnya tuh belum bisa bahasa Turki? Siap, siap. Oke. Ini teman-teman. Jujur saya sebelum datang ke Turki ini saya nggak bisa apa-apa jujur bahasa Turki nggak bisa sama sekali kayak misalkan kamu itu saya belum tahu apa-apa waktu itu saya malah apa tapi alhamdulillah dari Global Edu Amanah ini memfasilitaskan. Jadi saya sebelum berangkat ke Turki, seminggu 2 minggu sebelum berangkat ke Turki, Global Edu Amanah ini memfasilitaskan kursus bahasa Turki, teman-teman. Nanti kita misalkan yang udah daftar gitu ke Global Edu Amanah, nanti pasti kita bakal ada mengadakan kursus dari Global Edu Amanah, mengadakan kursus selama ya, kalau saya waktu itu setiap itu gimana kembali lagi ke diri kita nanti kita kayak janjian gitu sama gurunya yang di Global Edu maunya gimana gimana gitu. Nanti insya Allah dari Global Edu bisa memfasilitakan bahasa-bahasa kepada kita. Nah kemudian kalau menurut saya ya pribadi kalau bisa kalian yang mau berangkat ke Turki mulai dari sekarang buka aplikasi bahasa-bahasa gitu bahasa Turki meskipun pakai Google Translate juga nggak apa-apa teman-teman itu bahasanya sama gitu agak lumayan sama tapi kalau bisa kalian sering mendengarkan musik-musik Turki gitu mulai dari sekarang gitu dengerin enak-enak musik Turki enak bener enak. Kemudian dari film-film Turki, kalau enggak yang translate-nya bahasa Turki gitu, coba kalian sering-sering tonton. Apabila misalkan kalian nih pastikan sangat pusing ya bahasa Turki ya, pasti itu mah. Saya juga mengalami itu semua. Dan saya pikir gimana ya caranya biar bisa cepet nih bahasa Turki. Alhamdulillahnya saya sekarang satu kamar ini saya berdua. Saya sekarang sekamar sama orang Turki. Jadi kalian harus memperbanyak konusma itu berbicara. Kalian harus memperbanyak berbicara, harus berani berbicara dengan orang-orang Turki gitu. Nggak apa-apa, pelan-pelan juga. Pelan-pelan yang penting pasti gitu kan. Jadi soalnya kalau kalian di Turki ini
emang benar-benar kalian harus memperbanyak kosakata. Apabila kosakata kalian banyak, udah jadi udah numpuk di kepala nih, itu bakal insya Allah bakal cepat bisa gitu belajar bahasa Turki gitu. Mungkin gitu, Bang. Oh, teman-teman jangan khawatir ya, yang hari ini Ya jangan khawatir. pengen ke Turki tapi belum bisa bahasa Turki karena tadi Kak eh, tadi udah bilang tuh dari nol banget, dari persiapan diri sendiri, baca buku Turki, musik Turki, nonton film Turki gitu ya, yang memang akhirnya mendengar bahasa Turki. Tapi sisi lain jangan khawatir, dari Global Dua manapun juga mempersiapkan nih pendampingan, pembekalan untuk bahasa Turki teman-teman. Jadi minimal sebelum berangkat ya, itu kalian udah punya bekal bahasa Turki dan itu memang ngefek banget gak sih Kak Adi gitu ya kalau ketika sampai di sana itu Efek. udah punya bekal ya tentang bahasa Turki ya seperti itu dibandingkan mungkin dari daerah-daerah ataupun negara lain itu yang belum mempersiapkan bahasa Turki itu sendiri. Ya, keren banget Kak Adi. Betul, betul sekali, Bang. Nah, buat teman-teman silakan yang mau ingin bertanya ya bisa raise hand atau di kolom chat nanti saya bantu bacakan seputar program kuliah di Turki. Jadi teman-teman jangan khawatir ya tadi lokasinya udah internasional banget. Eh, Bahasa Turki juga eh, bisa diikutin ya. Sekarang level apa? Ada lagi level berapa di Turki? Di Tomer. Sekarang saya di B1 naik ke B2 insya Allah. Oke. Nah, terus juga biaya hidupnya terjangkau. Nah, kita ngomongin biaya hidup nih buat teman-teman yang mungkin ayah bunda juga yang lagi gabung nih ingin mempersiapkan putra putri tersayangnya untuk ke Turki. Nah, tadi kan baru di spill doang nih naik bis sekian gitu ya, 4.000 rupiah. Nah, tapi secara umum nih terkait biaya hidup ya maupun biaya SPP nih. Menurut Kak Adi gimana? Biaya hidup di Turki seperti apa sih Kak Adi? Kalau menurut saya, kan karena saya belum bayar SPP ini juga Pak, bayar kuliah SPP kan saya masih tomer ya Kak. Jadi kalau biaya hidup saya di sini dibilang ya rendah gitu kan, karena misalkan rumah rumah standar rumah di sini itu di sini bukan rumah ya disebutnya apartemen. Nah, apartemen di sini itu standar 1 juta ke bawah teman-teman. 1 juta ke bawah, 1,5 juta ke bawah lah pokoknya segitu. Kemudian dari itu 1 bulan segitu. Kalau dibandingkan dengan Indonesia, kalau menurut saya lebih nyaman di sini karena sudah memfasilitasi misalkan kayak satu rumah tuh 2+1 gitu, 2 kamar tambah 1 ruangan itu per orangnya misalkan 1 juta 1 juta gitu. Itu udah enak, udah ada kamar kamar sendiri-sendiri, kemudian biasanya suka ada TV-nya juga, kemudian udah ada ruang tamunya sendiri, kemudian udah ada dapurnya tuh sendiri, nggak bareng gitu teman-teman. Itu emang menurut saya kalau di Indonesia itu nggak mungkin sejuta segitu teman-teman. Di Indonesia pasti lebih, pasti 2 juta sampai 3 juta ke atas. Nah, kemudian di kota Turki sendiri ini saya kan selalu membeli beras ya, sangat murah banget. Saya kadang beli beras 5 kilo itu cuman 30.000. Kalau telenya tuh sekitar 70 telean lah gitu, 70-80 tele, cuman segituan lah. Itu sama dibanding dengan Indonesia kayaknya jauh banget gitu kan. Kemudian apalagi di sini. Di sini tuh makanan-makanan murah-murah juga seperti kue-kue itu murah-murah, corba, baklava, sebagainya juga murah-murah. Kemudian coklat, pokoknya di sini di negara Turki ini insya Allah biayanya terjangkau lah gitu teman-teman. Semuanya, alhamdulillah gitu Pak Far. Jadi betah banget ya Kak Adi tinggal di Ya alhamdulillah. Turki, terus juga uh, mau hemat emang udah hemat lah di sana kan. Jadi Ya udah emang. apalagi nanti juga di semester setelah Tomer biasanya tuh udah mulai tuh cari-cari part time tuh ya Kak Adi ya biar Betul 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 sekali. buat Bahkan dekat-dekat ini kalau insya Allah udah beres summer ini saya mau langsung mencari itu. ya, ternyata kan punya skill konten sebagai konten kreator ya bisa tuh Betul. jadi fotografer kan karena banyak wisatawan ke Turki ya.
betul sekali. sebagai tambahan teman-teman. Nah, selanjutnya nih terkait tentang culture shock nih, Kak Adi. Mungkin Kak Adi ngerasain ketika sampai di Turki itu kaget nggak sih Kak? Entah itu tentang budayanya ataupun tentang lingkungannya. Ya, itu juga bisa digambarkan. Mungkin kalau Kak Adi kan sudah lama berpondok, tapi buat teman-teman yang nggak mondok, nih, mungkin teman yang Kak Adi pernah merasakan seperti itu. Nah, kira-kira ada nggak sih Kak tips supaya hal itu bisa terlewatkan Kak dengan baik? Ya, kalau culture shock di sini banyak sekali ya, tidak bisa saya sebutkan satu-satu gitu kan. Kayak misalkan di sini tuh kan karena saya udah dulu pondok gitu kan, jadi sering udah insya Allah mandiri juga gitu kan. Apalagi saya sekarang kan sekamar sama orang Turki juga, itu culture shocknya sangat berbeda banget gitu kan. Kayak misalkan nih, saya kan orang Indonesia, orang Sunda gitu. Terus kalau makan tuh Ya. kadang kalau suka pakai tangan. Nah, terus kalau pakai tangan tuh kan nikmatnya orang Sunda tuh seperti itu ya, Power. Nah, tapi kalau di Turki sini kalau makan tuh jangan pakai tangan gitu. Jadi harus pakai sendok. Nah, terus kalau misalkan saya makan pakai tangan nih, terus tiba-tiba teman Turki saya gak boleh katanya. Kok gitu makannya pakai tangan? Terus gimana lagi gitu kan? Ya kalau bisa kita menghargai kultur di sini gitu. Jadi kita makan pakai sendok juga, ngikutin gitu, gitu, Alvar. Kemudian yang saya kaget di sini dari cara ibadah. Kalau ibadah di sini kita pakai mazhab, bukan mazhab Syafi'i kan di sini. Jadi yang saya kaget tuh yang luar biasanya di sini tuh sunnah tuh jadi wajib, sholat sunnah tuh jadi wajib, Pak Alvar. Ya, di sini sholat sunnah jadi wajib, tapi sholat sunnahnya di sini tuh tidak 2 rakaat seperti di Indonesia. Sholat sunnah di sini tuh 4 rakaat. Nah, di sini tuh. Kemudian ke masjid itu harus wajib memakai kaos kaki, Pak Alvar. Nah, mungkin itulah culture shock yang lainnya yang bisa saya beritahu. Mungkin itu, Pak Far. Jadi intinya kita tetap menghargai budaya dan mereka pun juga Betul. menghargai kita ya sebagai pelajar yang datang menuntut ilmu ke negara tersebut ya. Seperti itu. Oke ya. Teman-teman silakan yang ingin bertanya langsung ataupun di kolom chat. Nah, ini kita ada yang bertanya nih Kak. Jadi kita izin dari Kak Ratu Anissa. Halo Kak, izin bertanya, kira-kira apa aja nih hal-hal yang dilarang di sana selain nggak boleh pakai tangan? Terima kasih Kak Hmm, Anissa. oke, makasih, Kak Nisa. Larangan yang tidak boleh dilakukan di sini itu, oh ini. Jadi orang Turki di sini itu tidak apa, tidak senang yang namanya keramaian. Jadi misalkan kita lagi di rumah makan, orang Indonesia kan biasanya berisik-berisik ya, ya teman-teman. Orang Indonesia kan berisik-berisik. Nah, kalau orang Turki ini pasti kalau misalkan kita berisik pasti diam-diam gitu, jangan berisik. Nah, jadi kita di sini di Turki harus mengikuti kultur sini gitu. Jadi jangan berisik gitu, nggak usah, jangan rame-rame banget gitu. Jadi di Turki itu emang kalem-kalem orangnya gitu. Gitu, Power. Kemudian apa lagi ya? Kemudian yang dilarang di sini tuh apa lagi? Mungkin itu Power yang saya ketahui. Betul. Nanti Jadi saya cari tahu lagi ya, betul. intinya orang Turki itu ya, yang pasti lah, kalau saya sih pengalaman ketika di Turki itu mereka bersih banget ya, Kak Adi ya. Toilet toilet Betul. kampus tuh bersih banget dan memang mereka kalau terkait kebersihan ruangan tuh sampai tadi ya statementnya tadi tuh entah itu ke masjid ataupun ke bertamu ke rumah orang Turki itu harus pakai kaos kaki teman-teman seperti itu. Jadi Betul. Bahkan ke WC juga pakai sendal gitu. Terus pakai kaos kaki juga kalau orang Turki itu. Ya makanya. Jadi WC tuh nggak basah kalau di sini tuh. Gitu tuh. jadi kita akhirnya ke bawah juga ya Kak Adi, Ya, budaya betul. positifnya. Terus juga yang saya senang tuh budaya jalan sih. Sisi lain memang Turki Jalan. itu negara yang uh, ramah buat jalan ya. Kita sebagai teman-teman dari Indonesia tuh kebawa banget positifnya jalan, mau kemana tuh jalan naik kendaraan umum gitu kan ya. Dan akhirnya hidup sehat lagi. Ujung-ujungnya sih hidup sehat. Nah, betul betul sekali. Betul betul. Ini ada Dan
dari Kak Cedar Nabil. Silakan Kak Cedar Nabil bertanya langsung. Oke Kak, saya ngomong aja ya, Siap. terdengar suara saya. Oke, Terdengar jelas Kak Cedar. oke. Gini Kak, buat Kak Elzir ya? Pak Adi panggilan akrabnya. Iya, Oh iya. Kak Adi, saya on kamera aja deh, biar bisa Kalau kenal siapa tahu kan. ini Oke. calon mahasiswa di Turki nih. Kak Adi nih. Alhamdulillah. Subhanallah. Siap. Gimana Kak Cedar? Oke, gini Kak, saya ingin bertanya ya kepada Kak Adin ya. Pastikan kita sebagai anak ya dari orang tua itu pasti ya. Pasti orang tua itu memiliki ya kekhawatiran-kekhawatiran lah ketika mungkin kita berada di tempat jauh gitu kan. Nah, kemudian yang saya tanyakan, kakak ada nggak mungkin ada tujuan atau kenapa nih ditanya sama orang tuanya pengen ke Turki? Apa nih tujuan yang kakak presentasikan kepada orang tua kakak untuk meyakinkan kalau saya ini ketika di Turki ini bisa mandiri. Ya emang latar belakangnya kakak santri ya sama kayak saya lah, mondok juga gitu. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin kalau di pesantren kan orang tua bisa jenguk mungkin kan tiap tiap semester bisa pulang gitu kak. Coba kakak bisa jawab pertanyaan saya yang pertama dulu. Masih ada dua lagi soalnya. Gitu kak. Yang mana, yang Boleh mana? kak? Boleh, boleh, Yang boleh. itu Siap, dulu siap. deh. Nah, apa kak? Saya mau eh, mendapatkan sudut pandang baru lah dari kakak. Oh, oke, oke. Jadi kita jangan khawatir ya. Kita juga di sini bakal ada liburan juga. Nanti kita di sini bakal ada liburan. Jadi di sini tuh liburannya sangat lama, teman-teman. Nanti kita kita masuk ke yang namanya musim panas. Nah, musim panas ini perkiraan dari bulan Juni Juni akhir gitu, Juli sampai Agustus itu September lah nyampe 3 bulan itu kita libur teman-teman. Itu misalkan kita yang kangen-kangen orang tua yang ini itu boleh pulang gitu nggak apa-apa. Tapi ketika nanti waktunya kuliah kan kita kuliah di bulan November. Nah, sebelum kita harus udah balik lagi ke Turki, itu harus sudah balik lagi ke Turki karena itu nanti kita harus mengurusin lagi kayak persyaratan pas mau kuliahnya ininya gitu. Jadi kalau libur tuh jangan kelamaan di Indonesia seperti itu. Kemudian di sini kalau masalah itu internet gitu kan kita bisa kangen sama orang tua itu aman-aman. Di sini internet ini juga sekarang alhamdulillah lancar kan ya. Di sini internet juga alhamdulillah bagus gitu. Mungkin seperti itu. Nah, terus kemudian nggak eh, kira-kira nih ketika kakak pengen kuliah ke Turki, apakah ada opsi lain sebelumnya gitu? Entah kakak ikut UTBK dulu atau masuk SNBP gitu, atau emang langsung fokus gitu ke Turki gitu. Oh, kalau jujur kalau saya dulu sebenarnya mau bukan ke negara Turki jujur saya dulu ya. Dulu saya sebenarnya mau ke Madinah, tetapi emang kan Madinah agak berat juga gitu kan sama hafalan saya masih jauh banget dari ininya. Nah, ya udah saya gimana ngomong biar bicara kepada orang tua. Gimana Bi kalau kuliahnya pindah nggak di Madinah? Ya udah sekarang kamu hobinya apa kan saya waktu itu ditanya sama orang tua. Hobi saya kamera foto-foto. Ya udah gimana cari negara yang itu pandangannya bagus gitu. Ya udah saya bilang Turki. Oh, oke, oke. Ya udah kalau saya langsung udah fix Turki, udah langsung fokus Turki gitu, nggak kemana-mana lagi gitu. Terus saya waktu itu emang kesulitan banget gitu kan mau ke Turki, nggak tahu apa-apa. Gimana ini caranya gini? Tadinya saya mau mandiri, full mandiri nih, mau mandiri tapi aduh pusing banget. Tapi alhamdulillah kan dipertemukan dengan Global Edu Amanah. Alhamdulillah saya dilancarkan, dimudahkan dari segalanya gitu. Alhamdulillah sampai detik ini. Makasih Global Idaman. Seperti itu. Oh, oke kak, sip, sip. Itu bisa jadi bahan referensi saya juga ya. Oke, oke. Ini yang terakhir kak, yang terakhir nih. Oke, oke, nggak apa-apa. Siap, santuy. Untuk kakak nih, apa kan hobi kakak kan kamera-kamera gitu kan ya. Nah, Betul. suka fotografi kan kak.
Nah, kemudian golnya nih, golnya setelah kakak kuliah di Turki ini gimana juga? Apa pengen kan tujuannya kita hanya mau cari kerja ya, nyari hidup lah, bisa hidup gitu. Apa Hmm. pengen balik lagi ke Indonesia, cari kerja di Indonesia, atau emang menetap gitu di Turki, atau ada plan lain apa gimana gitu Kak? Oke, ya, cukup Kak, terima kasih. Oke. Kalau saya sih sekarang mikirnya kalau misalkan mau kerja di Indonesia gitu kan, kalau kerja di Indonesia kan agak ribet ya, harus pakai CV ini segalanya harus gini 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 gini. Nah, kalau menurut saya di Turki ini simpel-simpel aja. Jadi di Turki ini kalau kerja tuh CV itu nggak terlalu penting. Jadi kalau misalkan kitanya mau kerja, mau ini gampang insya Allah dapat gitu. Misalkan kayak teman saya dia kerjanya jaga toko. Sekarang kembali ke niatnya dulu. Jadi niatnya ke Turki itu mau kuliah atau mau apa gitu. Tapi kuliah ini bisa jadi sampingan juga nggak apa-apa itu. Tapi harus fokus juga sama pelajaran di Turki juga gitu. Jangan sampai terlantarkan seperti itu gitu. Kalau saya kan di sini memang mau cari kerja juga, tapi sampingan saya sekarang jadi konten kreator. Jadi membahas tentang Turki atau bagaimana itu juga bakal ada tambahan lah buat jajan dikit-dikit seperti itu. Oh, oke Kak, oke Kak. Sip, sip. Terima Oke, kasih sih. Kak Sama-sama. buat. Oke Kak. Siap, terima kasih Kak Sudabil, Kak. Dari Pringsewu ya, Lampung. Salah satu pondok juga nih, nurusin Kak Adi Ya, ya. Kak, Kak. Lampung Kak, ya. izin off Kak. Oke. Siap, terima kasih. Silakan buat teman-teman, Kak. Oh ya, buat ini Kak Miftahun mau nanya atau mau apa nih? Di raise hand. Coba bentar, saya bahas dulu ya. Coba. Boleh. Lagi masih connecting audio. Oke. Silakan buat teman-teman yang mau bertanya langsung. Ada kebetulan Pak Umar. Gimana gimana? Gilang juga kebetulan ikut. Oke. Gimana Kak Adi? Suara saya terdengar jelas Kak Adi ya? Terdengar. Kamunya di Turki udah berapa lama Kak Adi? Ada yang bertanya, Pak Umar? Ya. Oh, Alhamdulillah saya sekarang di Turki sekitar jalan 4 bulan. Saya dari bulan September akhir, dari Oktober, November, Desember, Januari. Udah jalan 4 bulan. Jalan 4 bulan, Alhamdulillah saya di Turki. Mana statusnya? Aku pasang itu, pasang status yang Malegano itu. Dia minta Ada suara saya, Pak Umar? Halo? nggak kuliah di Turki, Terus kayak Kak Adi nih. S2 di Apa? Turki. Putus-putus Enggak. Kak Adi ya. Oh, putus-putus. Ya. Saya ulang berarti ya, ulang. Boleh. Alhamdulillah saya sekarang di Turki udah jalan 4 bulan, Pak Ofar. Eh, saya di Turki udah 4 bulan, Alhamdulillah ada perkembangan lah ya, dari bahasa, dari lainnya pun. Sama pertemanan saya juga berkembang sampai sekarang. Saya banyak teman orang orang Kazakistan, banyak banget. Sama sekarang juga sebenarnya saya udah beres Tomer ya, Alhamdulillah. Ini juga lagi libur karena banyak teman-teman di Kazakistan. Saya diajak jalan-jalan ke sana, Pak Umar, ke Kazakistan gitu. Jadi kita di sini Alhamdulillah banyak nambah-nambah channel gitu. Seperti itu. Oke, siap. Itu ya teman-teman ya, Kak Adi kurang lebih udah 4 bulan dengan bermacam pengalamannya bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa asing dari berbagai negara. Nah, Mas, itu menambah
ini ya, wawasan seperti itu. Oke, Betul, betul. kami tahun misal mau bertanya, Di rumah, depan dulu sana. Wah, 5 ribuan bang. Ini uangnya bang. Oke, siap. Nah, Kak Adi, eh, tadi ya Kak Adi, buat teman-teman mungkin yang baru masuk ini ya, tadi sedikit kita ulas, Kak Adi ini mahasiswa Banjarmasin University, masuk ke jalur berkas, gitu ya. Betul. Dan di PTN Turki itu tidak hanya ada Banjarmasin University teman-teman ya, tapi banyak kampus negerinya gitu ya. Di wilayah Marmara Region juga banyak banget teman-teman ya, seperti kayak Istanbul University, Sakarya University, Ankara, dekatnya Bandirma itu ada Uludağ University gitu ya, dan masih banyak kampus lainnya. Nah teman-teman, untuk masuk ke kampus tersebut ada dua cara, ada yang pakai jalur berkas seperti KADI di Banjarmasin University ataupun jalur mandiri, tes ujian NIOS. Nah di Turki kita insya Allah Global 2 Amanah kurang lebih 6 tahun nih teman-teman, siap membantu teman-teman agar bisa masuk ke PTN Turki. Dan hari ini buat teman-teman yang kelas 12 ya, buat kalian yang kelas 12, kita sudah buka pendaftaran batch 2-nya gitu ya, supaya bisa nyusul Kak ke Turki, entah itu melalui jalur ujian NIOS ataupun jalur berkas nih Kak. Karena penting banget ya dipersiapkan dari jauh-jauh hari, kayak Kak itu juga teman-teman mempersiapkannya dari jauh-jauh hari, dari awal tahun 2023 saat itu, seperti itu. Mudahan jalur berkas apa jalur mandiri. Jadi secara umum jalur berkas maupun jalur ujian NIOS itu sama-sama jalur mandiri ya teman-teman ya. Jadi ujian NIOS ataupun jalur berkas itu keduanya adalah ujian mandiri, seperti itu. Nah kalau untuk mudahnya keduanya peluangnya besar ya Kak Adi ya. Jalur berkas juga peluangnya besar. Kak Betul. Adi waktu itu kan berdua sama Kak Gilang ya. Gilang. Betul. Sama Sekarang Kak nonton juga beliau. Gilang juga. Oke, terima kasih Kak Gilang. Dibantu sama Umi. Halo, merhaba Umi. Ini Uminya Kak Adi juga ya. Jadi lewat jalur berkas pun peluangnya sangat besar juga teman-teman ya. Selain kalau ujian NIOS pun juga peluangnya besar. Karena apa? Karena tadi kita bantu persiapannya. Ya, Global 2 mana bantu persiapannya mulai dari pendaftaran, pemberkasan, ataupun nanti paket yang akhirnya sampai di Turki pun juga kita bantu. Seperti itu ya. Daftar ulang, pencarian tempat tinggal, dan lain-lainnya. Ya, jadi teman-teman jangan khawatir ketika kalian ingin kuliah di Turki, silakan bergabung bareng Global Edu Amanah. Baik, adik semakin Rubiana, adik karena sudah ingin menuju pukul 9 malam di Indonesia, boleh nih di akhir memberikan closing statement supaya kita makin yakin untuk bisa kuliah di Turki. Anak kecil bisa minum. Kalau saya jelas Kak Adi, Halo? Agak putus-putus. oke sekarang sudah jelas. Gimana tadi, Pak? Oke, baik. Di akhir ini, di akhir sesi ini, boleh nih Kak Adi memberikan closing statement agar bisa memberikan semangat kita lagi supaya yakin untuk bisa kuliah di Turki. Oh, oke, oke. Oke, mungkin di statement akhir ini menurut saya Turki itu kota yang sangat luar biasa dari keindahan alam dan sebagainya. Jadi kalian nanti kalau di kota Turki ini nggak usah takut, nggak usah bimbang, nggak usah takut sama sekali. Karena saya juga dengan teman saya juga awalnya emang seperti itu, tapi ketika Turki, alhamdulillah merasa nyaman, merasa bahagia kita tinggal di kota Turki ini. Karena orang di Turki ini yang saya tahu mereka sangat ramah, ramah sekali teman-teman. Jadi setiap kita jalan, kalau mana kita ketemu tuh pasti nyapa, halo, merhaba, merhaba gitu. Jadi pokoknya di Turki ini kota yang alhamdulillah nyaman sekali gitu, Pak Ofar. Mungkin itu statement dari saya. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Kak Adi, salah satu inspiring pada malam hari di Indonesia. Di sana masih sore teman-teman ya.
Ya betul, Semoga sini sore. lancar kuliahnya dan doakan juga kita Amin. semua bisa nyusul ke Adi nih ke Turki ya. Amin, amin, amin. Di Turki. Baik teman-teman, sekali lagi terima kasih yang udah join webinar pada malam hari ini dari seluruh Indonesia, Kak Caidar, Kak Nisa, Kak Tasya, Kak Gilang, teman Kak Haidar nih, Umi Ana, salah satu bunda dari Kak Gilang, Kak Adi gitu ya. Semoga bisa silaturahmi terjaga nih semua. Baik, kita nanti ada sesi foto bersama. Saya izin foto terlebih dahulu sama Kak Adi. Kita berdua dulu foto ya Kak Adi ya. Oke, siap. Oke, coba ketiga, satu, dua. Oke, sebentar. Saya lihat lebih dahulu. Oke, baik. Silakan teman-teman sekarang bisa mengaktifkan videonya. Kita foto bersama terlebih dahulu. Ya, hitungan sip. Hitungan ketiga, satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi terima kasih kepada teman-teman semua, Kak Adi terkhususnya udah berbagi pada malam ini. Sampai jumpa di webinar-webinar selanjutnya bareng Global 2 Mana, karena kita akan setiap pekan ya mengadakan webinar sekaligus Inspiration Talks live dari Instagram Global 2 Mana. Dan buat teman-teman kelas 12 yang hari ini sudah siap ke Turki, silakan hubungi Global 2 Mana untuk mempersiapkan di tahun 2024 ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi Terus. wabarakatuh. Terima kasih, Pak Far. Terus.